Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firman Santoso. Kali ini Firman Santoso akan berbagi sebuah cerita mengenai kisah Bung Tomo. Segera ambil posisi dan simak videonya hingga selesai. Sebelum lanjut ke video, mohon bantuannya untuk terus mendukung channel ini, agar semakin berkembang. Dengan menekan like, komen, subscribe dan share. Peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 menjadi momen warga Surabaya untuk bersama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pada momen tersebut tak lepas dari sosok Bung Tomo. Pria bernama asli Sutomo ini dikenal sebagai pengobar semangat are-are Surabaya untuk berjuang pada pertempuran tanggal 10 November tahun 1945. Hal ini pula yang terlekat di sosok Bung Tomo. Usai berjuang dengan pena, ia berjuang dengan senjata. Pada peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 itu, Bung Tomo merupakan tokoh tak dilupakan. Peristiwa tanggal 10 November itu bermula setelah terjadinya kekalahan pihak Jepang. Kemudian rakyat dan pejuang Indonesia berupaya keras mendesak para tentara Jepang untuk menyerahkan semua senjatanya kepada Indonesia. Dari sini muncul banyak pertempuran di berbagai daerah. Pertempuran-pertempuran itu memakan korban yang tidak terhitung jumlahnya. Para pemimpin militer Jepang didesak untuk menyerahkan senjata dengan sukarela. Namun, Jepang masih menampakkan sikap setengah-setengah untuk menyerahkan senjatanya kepada Indonesia. Pada saat pergerakan melucuti senjata Jepang berbuah perang di mana-mana, tentara Inggris mendarat di Jakarta pada tanggal 15 September tahun 1945. Kemudian tentara Inggris juga mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Informasi mengenai datangnya tentara sekutu di Surabaya dikabarkan pertama kali oleh Menteri Penerangan, Amir Syarifuddin dari Jakarta. Dari informasi itu, disebutkan kalau kedatangan tentara sekutu ke Surabaya tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI, atas keputusan dan nama blok sekutu. Kedatangannya untuk mengangkut orang Jepang yang sudah kalah perang dan para orang asing yang ditawan pada zaman Jepang. Menteri berpesan agar pemerintah daerah di Surabaya menerima baik dan membantu tugas tentara sekutu tersebut. Akan tetapi, rakyat Surabaya tidak percaya begitu saja mengenai informasi tersebut. Bung Tomo adalah orang pertama yang tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Amir Syarifuddin. Oleh karena itu, ia mengajak semua masyarakat Surabaya berhati-hati dan mencurigai kedatangan Inggris sebagai usaha membantu mengembalikan kolonialisme Belanda di Indonesia. Kecurigaan Bung Tomo dan kawan-kawannya itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Kolonel PJG Huijjer, perwira tentara sekutu berkebangsaan Belanda yang datang di Surabaya pertama kali pada tanggal 23 September sebagai utusan Laksamana Pertama Patterson, pimpinan Angkatan Laut Sekutu di Asia Tenggara, ternyata membawa misi rahasia dari pimpinan tertinggi Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Di Surabaya, Huijjer menentang revolusi yang dikobarkan para pejuang Indonesia. Sikap ini memancing kemarahan para pejuang di Surabaya. Huijjer ditangkap dan ditawan oleh aparat keamanan Indonesia di Kalisosok. Jelang kedatangan tentara Inggris di Surabaya, Mustopo yang menjadi Menteri Pertahanan RI mengajak kepada seluruh rakyat Surabaya untuk bersiap-siap perang dengan pasukan Inggris. Rakyat Surabaya diajak untuk bersiap siaga menyambut kedatangan tentara Inggris dengan senjata. Mustopo menyambut kedatangan tentara Inggris dengan senjata. Selain itu, Mustopo masih berpidato melalui siaran radio pada malam harinya. Ia mengingatkan kepada tentara Inggris dan NICA, agar jangan mendarat di Surabaya. Namun,
Ternyata Inggris yang datang membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan itu. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNI dan pemerintahan NICA. Tak lama berselang setelah kapal Inggris merapat di Tanjung Perak, Surabaya, 2 orang perwira staf Malabi, komandan pasukan Inggris menemui Gubernur Soerdjo. 2 orang perwira staf Malabi itu bermaksud mengajak Gubernur Soerdjo dan seorang wakil BKR untuk berunding dengan Malabi. Perundingan itu akan diadakan di kapal. Gubernur Soerdjo menolak undangan Malabi karena sebagai pejabat baru, Soerdjo sedang memimpin rapat kerja pertama. Mustopo pun mendapatkan mandat, pimpinan BKR untuk berunding dengan Inggris dan bertindak atas nama pemerintah Jawa Timur. Pertemuan Malabi dengan Mustopo yang didampingi oleh Dr. Sugiri, pejuang Surabaya sangat aktif, Muhammad Jasin pimpinan Polisi Istimewa serta Bung Tomo belum hasilkan kesepakatan. Dalam perundingan menempuh jalan buntu, Bung Tomo adalah orang paling menolak semua keinginan Malabi. Akhirnya, perundingan dilakukan pada tanggal 26 Oktober yang bertempat di Gedung Kayon X, Gedung Konsulat Inggris. Bung Tomo juga ikut dalam pertemuan itu. Selain itu, hadir juga Residen Sudirman, Ketua KNI Dul Arnowo, Wali Kota Rajamin Nasution dan Hari Muhammad Mangundiprojo dari TKR. Pertemuan itu akhirnya menghasilkan kesepakatan, dalam pasukan Inggris yang mendarat tidak disusupi pasukan Belanda tercapai bekerja sama Indonesia Tentara Sekutu dengan membentuk kontak biuro, yang akan dilucuti senjatanya hanya Jepang saja. Sedangkan pengawasan dipegang oleh Tentara Sekutu, dan selanjutnya tentara Jepang itu akan dipindahkan ke luar Jawa. Namun, Bung Tomo tetap tidak percaya begitu saja terhadap Sekutu. Bung Tomo mencium Sekutu akan ingkari hasil perundingan. Selain itu, Inggris ternyata juga menduduki sejumlah tempat strategis di luar perjanjian. Misalkan di lapangan terbang Tanjung Perak, perusahaan listrik Gemblongan, kantor pos besar dan gedung studio radio di Simpangan. Tindakan Inggris itu dianggap kurang ajar oleh Bung Tomo karena tidak sesuai perjanjian. Tak hanya itu, Inggris juga menangkap Mustopo dan dipaksa menunjukkan di mana Kolonel P.G. Huijer ditawan. Pasukan Inggris juga menyerbu penjara Kalisosok dan membebaskan orang Belanda yang sempat ditawan pejuang kemerdekaan. Tentara Inggris mulai menunjukkan ketidakpatuhan pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Pada tanggal 27 Oktober menuntut dan mengancam semua rakyat Surabaya agar menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan perang kepada Inggris. Bung Tomo, Residen Sudirman dan Mustopo geram dengan sikap Inggris itu. Akhirnya memperingatkan Brigjen Malabi kalau tuntutan Inggris itu bertentangan dengan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Brigjen Malabi tidak menghiraukan hal tersebut. Bahkan Malabi menuturkan, kalau ia akan tunduk pada perintah atasan. Akhirnya, suasana panas Surabaya mencapai klimaksnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1945. Pada hari itu, sekitar jam 17, Bung Tomo mengajak semua rakyat Surabaya untuk merapatkan barisan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Inggris. Akhirnya, Bung Tomo mengadakan pertemuan antara sejumlah pimpinan pasukan BKR dan pemimpin Badan Perjuangan Bersenjata di Markas Pertahanan Jalan Mawar 10, markas dan sekaligus tempat studio radio pemberontakan Bung Tomo. Lewat siaran radio, Sumarsono mengumumkan rencana penyerangan terhadap tentara Inggris. Bung Tomo juga berpidato dengan nada keras, tegas dan mampu mengobarkan semangat juang rakyat Surabaya. Singkat cerita, selama proses pertempuran pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, akhirnya Brigjen Malabi tewas. Ia meninggal ketika menumpang mobil Buick,
hendak melewati jembatan merah dan dicegat para milisi Indonesia. Terjadi baku tembak yang tidak bisa dihindari. Kematian Brigjen Malabi ini menjadi awal mula terjadinya peperangan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Insiden itu memaksa Letnan Jenderal Kristiansson, komandan pasukan sekutu di AFNI, memberikan peringatan keras terhadap Indonesia, terutama pejuang yang ada di Surabaya. Letnan Jenderal Kristiansson mengirimkan seluruh divisi infanteri kelima lengkap dengan peralatan tank ke Surabaya di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mansek. Jumlah kekuatan yang dibawa sekitar 15.000 pasukan. Mansek mengeluarkan ultimatum agar seluruh senjata diserahkan sebelum jam 6. Bahkan ultimatum itu juga menyebut dalam waktu 1 hari, Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. Ultimatum juga meminta orang-orang di Indonesia di Surabaya harus bertanggung jawab atas tewasnya Malabi. Ultimatum disebarkan melalui udara ke seluruh kota. Mansek juga memberi peringatan keras kalau anak-anak dan wanita harus sudah meninggalkan kota sebelum pukul 19 malam serta memberi ancaman. Bila ultimatum tidak dipatuhi oleh rakyat Surabaya, Inggris akan menyerang Surabaya pada tanggal 10 November dari darat, laut dan udara. Keluarnya ultimatum itu membuat para pemimpin Surabaya segera menghubungi pemerintah pusat di Jakarta. Para pemimpin Surabaya termasuk Bung Tomo meminta keputusan kepada Soekarno mengenai apa yang harus dilakukan berkaitan dengan ultimatum Mansek. Kali ini Jakarta hanya diam. Soekarno dan Menteri Luar Negeri Subarjo hanya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada seluruh rakyat Surabaya. Bung Tomo, pimpinan BPRI, membangkitkan semangat seluruh rakyat Surabaya untuk melawan pasukan Inggris dan NICA. Bung Tomo mengajak semua elemen di Surabaya untuk menyatukan tekad bulat. Oleh karena itu, pada jam 6 sore, elemen TKR dan pemuda teken sumpah kebulatan tekad. Setelah diskusi panjang lebar, Bung Tomo mengusulkan agar dilakukan perlawanan terhadap pihak tentara sekutu. Bung Tomo mengajak semua pihak di Surabaya terlibat dalam perlawanan itu. Keputusan ditindaklanjuti oleh Gubernur Soerdjo. Pada jam 23, Soerdjo mengumumkan melalui siaran radio seluruh rakyat Surabaya akan melawan para tentara sekutu sampai mati. Seruan pidato Bung Tomo lebih dari cukup membakar semangat rakyat Surabaya melawan tentara sekutu. Rakyat Surabaya sebenarnya cinta damai, tetapi mereka lebih cinta kemerdekaan. Dengan semangat membara, rakyat Surabaya berperang melawan tentara sekutu. Hanya dengan berbekal persenjataan yang direbut tentara Jepang, mereka hadapi gabungan tentara sekutu. Beberapa petikan pidato Bung Tomo yang membakar semangat rakyat Surabaya. Inilah jawaban kita, jawaban pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Hai Inggris, selama banteng-banteng, pemuda-pemuda Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih. Selama itu kita tidak akan menyerah. Teman-temanku seperjuangan, terutama pemuda-pemuda Indonesia, kita terus berjuang, kita usir kaum penjajah dari bumi kita Indonesia yang kita cintai ini. Sudah lama kita menderita, diperas, diinjak-injak. Demikianlah cerita singkat mengenai kisah Bung Tomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.